Cuma yang gue kecewakan ini bukan El Clasico. Ini gue bilang ya bukan rival lah, maksudnya jauh lah. Ini kayak ini City sama MU. Jauh dong. Kontrolnya maksud gua sering miss gitu. Enggak sering sih tapi beberapa kali miss, tapi sekali dia dapat peluang kecil gitu ya. Bisa jadi gol sama Benzema itu. Jadi striker tuh nggak perlu yang banyak pegang dribbling gocek sana sini. Nggak perlu, ketika ada peluang untuk cetak gol dia bisa gitu. Dan Rapinya juga kebanyakan bacot. Iya, anjing kebanyakan sama sakit, iya, sakit. Padahal nggak sakit anjing. Rapina, Bruno tuh. Vinicius juga gue nggak tahu tuh dari siapa tuh. Rodrigo. Sama kayak McTominay dah. Iya. Cuman kan McTominay tolol ya. Cek. Itu kenapa lu? Lu ngebal lagi. UTS. Nih situ udah roll belum kamera gua? Udah ya. Aman ya. Main kan. DJ. Gak ada yang tahu. Udah diam lu. Gak usah di ini diwar-waroin ya. Selamat pagi. Udah mulai. Udah dong. Kenapa? Sekarang lu tahu gua kenapa teriak kayak gitu? Karena itu asap di monitor belakang ya kan. Bos Dennis, tolong rokok Bos Dennis. Pagi. Gue suka banget. Rokok Bos Dennis. Dia akhirnya ngerasain apa yang gue rasa. Gitu. Rokok, buat rokok buat. Ini ada nih rokok. Kali ini tuh kutu pasar, main cepet aja nih. Karena apa? Kalau lama-lama viewsnya dikit. dikit banget. Jul, mau kemana Jul? Masa UTS? Tas lu kayak koper, ele. Ini sebatang nih. Iya. Terus sebatang sambil ngeliatin gua ngobrol. Ya Karim, Benzema, Omega, ya kan? Jadi partai kali ini kita masih ada di Game Lab nih. Masih di channel Kong Media, jadi lu semua jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kong Media. Dipencet tombol merah. Oke, kali ini main cepet aja nih. El Clasico, Cak. El Clasico. Madridista. La Macha. Apa sih namanya Madrid apa sih, Cak? Apanya? Nama fansnya kan Ya, Barca. Madridista ya. Itu yang suka di Monas. Apa tuh? Pasukan Real Madrid kan. Apa tuh? Fans Real Madrid. Oh iya betul. Betul. Bener tuh. Iya. Suka ngumpulin PRMI. Putih-putih kan? Iya, PRMI. Gue pikir yang ini. Kadang-kadang suka reuni emang mereka. Reuni kalau lagi El Clasico reuni. Nonton bareng. Anjing bahaya. Ada. Kali ini ya kan. El Clasico, El Matadore, El Marco, El Syarawi. Tadi loh, pertandingan tadi gue mulai dari lu dulu loh. Pertandingan tadi. Kenapa nggak dari fansnya ini dulu? Iya. Mau dari fans dulu. Dari fans aja dulu. Enggak dong. Nanti ini membagus-baguskan kan? Ya. Pasti dong. Makanya dari netral dulu. Menurut lu pertandingan tadi gimana tuh? Jalannya pertandingan. Secara formasi sih tetap 4-3-3. 4-3-3, 2-4-3-3. Barca juga dua dengan line up andalan kan, gak ada yang cedera kecuali Courtois ya. Iya, Courtois. Lunin tapi sisanya sih full lah. Tadi siapa tuh kalau kata Asep kayak ini? Mafia. Iya kayak yang main kipernya Madrid si Lunin kayak yang main apa Peaky Blinders ya? Iya. Formasi walau Madrid dengan
formasi terbaiknya yang dipunya minus Courtois ya. Dan Barca juga dengan line up final 11 lah. Yap. Secara apa dulu? Secara pemilihan pemain dulu. Ya. Secara pemilihan pemain kalau Real Madrid dengan Ancelotti-nya sih udah ya emang kita tahu lah ini final 11 ya. Cuma Barca ini kan masih sering bongkar pasang kan, apalagi di lini tengah, tapi paling sering lini belakang lah. Kalau lini depan selalu itu kan. Gue gak tahu beknya lo, gue nggak apa lagi. Barca itu Christensen, setahu gue cedera sih Christensen, tapi yang jadi sorot gue adalah dia naro Balde di kiri dibanding Jordi Alba gitu. Ya. Dan ternyata terbukti kan jadi habis-habisan di situ si Balde ya, lawannya Valverde yang dikira speednya bisa ngimbangin Valverde, ternyata nggak bisa gitu. Speednya kalah, speed kalah, fisik kalah, visi bermain kalah. Maksud gua kenapa kalau Xavi taruh Jordi Alba itu akan bisa lebih ngeredam Valverde, karena biar gimana pun Jordi Alba udah ngelewatin banyak El Clasico gitu ya kan, udah berapa match El Clasico dibanding Balde yang mungkin El Clasico pertama atau kedua gitu, yang pertama lah kalau di liga gitu kan. Kemarin kan uji coba nggak bisa jadi parameter kan. Itu tempat eksperimen gitu. Dan kalau Madrid sih nggak ada masalah. Madrid masih dengan gayanya, masih dengan gaya permainannya, Valverde masih dengan menyeramkan Viniciusnya yang nggak perlu banyak peluang, 1-2 peluang udah bisa jadi gol. Dan terbukti di babak pertama si Real Madrid ini unggul 2-0 kan? Iya. Itu gol pertama itu murni Madrid banget, serangan balik. Vinicius, Benzema dengan selesain. positioningnya, jam terbangnya Benzema yang sangat matang, akhirnya dapat gol gitu. Dan ya udah. Kayak di Champion. Iya, kayak Champions League kan gitu kan. Bedanya Valverde ke Vinicius kalau Champions League. Dan gol keduanya ya itu murni karena pertama kerja keras Carvajal. Vinicius passing ke Valverde dan kualitas shootingnya Valverde ya, kita tahu lah Valverde sekarang one of the best gitu, box to box winger atau apalah posisinya, karena kita nggak tahu dia bisa main di mana aja kan. Salah satu pemain terbaik di dunia lah Valverde. Ya tadi aja maksudnya dengan ruang sempit kayak gitu dia mampu ditutup 4-5 pemain, dia masih bisa naruh bola ke pojok dan akurasinya tinggi gitu. Jadi kalau secara taktikal sih mungkin kelihatannya Barca yang mendominasi ya, tapi balik lagi kalau kita runut, Barca selalu kayak gitu, pegang bola tapi ketika seperempat lapangan akhir dia nggak tahu nih arahnya mau kemana. Akhirnya kita lihat banyak aksi individu Raphinha, banyak aksi individu Dembele yang ujungnya ya begitu aja, peluang ngablu aja gitu, nggak yang mengancam. Adalah 1-2 peluang yang mengancam, tapi sepak bola kan bukan tentang gimana caranya lu bisa ngelewatin lawan, gimana caranya lu bisa mengancam gawang lawan, dan yang penting lu nggak mengancam pun kalau lu bisa cetak gol udah cukup buat menang ya kan. Dan Real Madrid dengan kematangannya ya, gue rasa Barca banyak belajar dari Real Madrid. Harus banyak belajar karena di game ini kelihatan kematangan Real Madrid ini bukan cuma tentang dia bisa ngejalanin taktik, tapi ketika lawan menguasai bola itu bukannya Real Madrid nggak mau menguasai bola, tapi Real Madrid menyerahkan penguasaan bola ke lawan karena mereka tahu Barca harus keluar buat di babak kedua ya, apalagi khususnya Barca harus keluar untuk cetak gol, dan dia nyaman dengan 2-0 menunggu serangan balik gitu. Tadi aja diajarin tiki taka tuh Barca tuh Madrid. Jadi itu seneng udah lu ya. itu udah ngebuktiin kalau Real Madrid bisa main positioning sangat bisa, tapi memang kebutuhannya bukan di situ. Kebutuhan Real Madrid adalah menang, bukannya positioning gitu. Kalau Barca kan dia main positioning tapi gak tahu caranya menang. Jadi buat apa gitu? Lu mau main direct football pun gak masalah selama lu tahu caranya menang, dan bukan berarti kalau lu gak main positioning lu gak bermain indah gitu. Kalau lu bermain direct football dengan baik, itu juga akan menghibur gitu loh. Jadi maksud gua kualitas Barca dari kita soroti ketika ketemu tim-tim besar kan juga selalu kepayahan gitu ya. Jadi jadi kalau menang gede karena tim-tim kecil aja. Ya, menang gede ke golnya banyak karena kalau tim kecil yang ya menang karena kualitas pemain, tapi ketika ketemu kualitas pemain yang setara atau di atasnya, Barca kelimpungan. Dan Barca harus, menurut gua Xavi khususnya harus banyak belajar dari pemilihan pemain, dari maksimalin potensi pemain, dari posisi terbaik pemain. Xavi itu harus tahu dan
gini loh, Xavi ini masih gue ngerasa masih terbuai dengan nama besar gitu. Ketika memang 1 2 3 game pemain ini nggak perform, harusnya Xavi berani. Terbukti tadi dia masukin Ansu Fati main bagus. Raphinha yang 2 3 game sebelumnya udah nggak perform, kenapa masih dipasang gitu, dan ya akhirnya kan tadi ditarik dan Ansu Fati ngebuat peluang. Ansu Fati jadi di kiri, si Ferran Torres di kanan kan. Sempat tuker-tukeran. Nah, maksud gua Barca itu punya opsi yang luas gitu, yang secara gambaran taktik bisa dimacem-macemin gitu. Ketika udah buntu 4-3-3 harusnya dia punya opsi lain, tapi Xavi ternyata ya udah nggak memuaskan buat gua tadi. Walaupun Barca posisinya lebih banyak, tapi menurut gua ya kalau lu nonton lu kayaknya lu tahu kayak ya memang Real Madrid masih 1 2 level di atasnya Barca. Iya. Menurut lu, Cak, sebagai fans Real Madrid nih, full senyum nih. Full senyum, pasti full senyum. Full senyum. Selalu. Gak pernah kalah. Apapun hasilnya, Real Madrid gue tetap full senyum. Tapi iya lalu full senyum musim ini gak pernah kalah. Ya full senyum lah. Cuma yang gue kecewakan ini bukan El Clasico. Ini gue bilang ya bukan rival lah, maksudnya jauh lah. Ini kayak ini City sama MU. Jauh dong. Tapi jauh banget. Maksudnya kalau dibilang big chance enggak 1-2 dan posisi offside lagi kan. Ya ini kalau gue bilang ya yang harus diperbaiki dari kalau permainan tadi ya gue komentarin lawannya aja lah. Coba. Barcelona ini pure pelatih pure strateginya yang enggak kalah strateginya. Enggak mungkin enggak ada strateginya apa gimana. Dari segi dari segi pemain sebenarnya sama aja ya, maksudnya kualitas pemain. Kualitas pemain bagus. Mewah. Kayak Frenkie De Jong itu pemain bagus banget. Gue udah selalu bilang Frenkie De Jong cocok banget di Arsenal itu. Si Xavi nggak bisa manfaatin itu. Iya, Ousmane Dembele Dembele tadi goyang-goyangin. Cuma kan karena nggak ada strategi yang matang, kemudian pemilihan pemainnya tidak terlalu baik, jadinya nggak ada chemistry di sana. Kalau kita lihat Real Madrid dengan ya sampai Ancelotti bilang gua nggak apa-apa ngeluarin line up 2 jam atau 3 jam sebelum pertandingan. Kalau zaman Zidane kan 1 jam. Karena ya kita semua tahu yang akan diturunin pun itu saja. Ya, tapi plusnya bisa dilihat dari pertandingan dari awal sampai akhir itu benar-benar solid permainan Real Madrid dengan chemistry-nya yang matang semuanya gitu loh. Jadi kayak model-model Carvajal itu kemana-mana itu nggak masalah karena ada yang backup. Valverde backup. Turun jauh banget loh. Dari backup. Begitu juga dengan Ferland Mendy sampai ke tengah-tengah karena ada cross yang drop between defender dan gitu loh. Alaba yang bisa backing ke kiri, Tchouaméni sejajar back. Opsinya tuh gila jadi ketika serangan balik pun ada beberapa momen yang one on one dengan back terakhir gitu nggak jadi masalah karena backupnya banyak, backupnya rapi gitu loh. Jadi kalau permainan tadi gue bilang nggak imbang lah, nggak imbang, jauh banget, sedikit membosankan menurut. Apalagi babak kedua ya khususnya ya. Kayak babak kedua bener-bener diajarin main bola Barca tuh. Madrid kayak ya udah lu mau ngapain? Silakan ayo, gue ikutin. Kalau yang ya kita bilang buat penonton-penonton yang mungkin nggak nonton ya, itu bener-bener itu babak kedua Real Madrid kayak pasrah aja deh, mau diserang ya silakan gitu. Silakan lu mau. Jadi kayak gini, Real Madrid ke Barcelona tadi di babak kedua apalagi kayak khusus gue ngerasa itu kayak purnawirawan perang yang lagi ngajarin bocil-bocil mau perang gitu deh. Ayo coba lu serang gue. Iya, lu serang gue. Ya karena lu ninanya cuma lompat-lompat gak. Mau serangan andalan lu ya bagi dia cuma ya udah gitu. Yang lu mau model kayak gimana, gue udah makan asam garam pedang gitu kasarnya ya gitu ya. Kasarnya gitu. Ya kalau digambarin seperti itulah jalannya pertandingan. Kayak lu serang mau berapa kali juga itu back solid banget maksudnya. Dan bola Benzema yang offset itu menurut gua sok terapi. Sok terapi walaupun offset juga itu kan jadi efektif gitu loh. Pemain Barca merasa kayak anjing kalau gua kasih ruang habis nih. Habis. Bener. Jadi menurut lu
Enggak lah ya, Cak. Enggak imbang karena nggak ada gregan gue. Iya. Kita udah tahu siapa yang menang gitu. Dari kematangan pemain, dari segi taktikal, dari segi gue mau nyari asbak dulu. Efektivitas. Kita udah tahu yang menang gitu. Mungkin Decul akan Decul akan ada sedikit kontroversi ya kayak penalti atau yang nggak dicek VAR. Tapi Decul ini nggak bakal bisa ngomong banyak karena mereka pasti mengakui karena asal dengan timnya sendiri daripada ngurusin gini. Pun penalti nggak ada jaminan jadi seri 2 sama, penalti kan belum tentu gol juga gitu kan. Lu penalti itu lu cuma dapat kesempatan besar untuk cetak gol. Gitu. Tapi yang bikin lu menang itu bukan penalti, bukan tendangan bebas, bukan lu bisa golin 5, lu bisa golin 7. Kalau lu bisa golin 7 lu ke golan 8 gitu lu tetap kalah. Tapi menang itu adalah buah hasil permainan yang baik menurut gua. Jadi kalau secara permainan kita harus akui Real Madrid bermain baik, jadi mereka layak menang. Udah sesimpel itu aja, nggak perlu pemikiran cabang yang harusnya kalau penalti ini, kalau ini gol, nggak perlu. Kalau lu emang main baik lu kan menang gitu bonusnya. Gua tambahin ya efektif karena yang tadinya kita ngira tuh nggak jadi gol, tiba-tiba jadi gol ya. Iya. Gue kira out, terus dibuang aja gitu kayak clearance aja. Iya, clearance gol dong. Valverde yang yang bola out dan kayak nggak ada ancang-ancang nyerang gitu kayak ngoper Valverde. Hawa-hawanya bukan hawa nyerang, bukan hawa gol. Kan biasanya kan kalau udah ini gol nih, kerasa gitu ya kan. Dia ini kayak pun dari gol pertama gitu kayak cross jatuh nih pemain jatuh sebelum jatuh dipassing ke Vinicius ya kan ya itu kalau cross kredit poin juga lah buat cross kualitas salah satu box to box terbaik di dunia. Kayak dia anim aja. Iya kayak aku pasti bisa. Ada slow motionnya ya. Iya langsung kayak aku pasti bisa. Kayak ngegerakin semangat kayak ini apa namanya lu kan dipegang tuh tadi sampai jatuh. Udah disengget itu. Tangan ini tidak akan menghentikanku gitu kayak. Iya. Kayak Alsap itu dua versus berapa kan dia? Iya, udah mau jatuh. Terus Vinicius juga positioning Benzema bagus banget ya. Iya. Dan Benzema ini juga udah tua-tua gitu. Tua dan Benzema gitu kontrolnya maksud gua sering miss gitu. Enggak sering sih tapi beberapa kali miss. Tapi sekali dia dapat peluang kecil gitu ya. Bisa jadi gol sama Benzema itu. Jadi striker tuh nggak perlu yang banyak pegang dribbling gocek sana sini. Perlu ketika ada peluang untuk cetak gol dia bisa gitu. Dan Vinicius ya kita tahu Vinicius masih ya Madrid bodoh aja ngelepas Vinicius gantiin Mbappe. Kalau gue tadi ngeliatnya highlightnya tuh Valverde tuh anjing banget sih. Itu game ini tuh Valverde. MOTM Valverde. Pastilah. Valverde itu selalu jadi yang mencolok ketika partai besar. Kita lihat nggak usah jauh-jauh partai paling besar di seantero jagat raya lah final Champions League Valverde kan Pak itu otak-otakan Valverde itu golnya. Jadi ya menurut gue layak lah Valverde dan Vinicius dijulukin big game player tuh ya karena mereka berdua terbukti bukan cuma lawan tim kecil aja bisa ini tapi ketika lawan tim besar kualitas mereka nggak diragukan gitu. Berarti Cak, menurut lu Cak, panteskah sebenarnya ini masih disebut El Clasico? Maksud gue dengan ketimpangan tim ini ya? Ya gue bilang tarik dua. Tensinya nggak tinggi. Tensi nggak tinggi. Permainan jomplang banget. Ya buat petinggi Barcelona mungkin tarik 2-3 tuas lagi lah mungkin buat ngedatengin pelatih yang lebih bener terus belanja pemain dan jangan salah benar di tag tuh di benerin keculturean lah si Xavi ini dengan kelamasiaannya tapi nggak ada tiki takanya juga gitu. Taktiknya B aja. Ya dari loh yang champion kalah sama siapa di kemarin? Champion kalah sama Inter. Seri 3 sama. 3 sama ya? 3 sama. Enggak sebelumnya sama Kiki. Kalahnya sama Munchen dia. Kalah sama Munchen. Sama Inter juga kalah 1-0. Iya. Tapi udah ketemu lagi 3 sama. Oh iya benar.
Itu juga sama pas lawan Inter juga gitu. Pas lawan Inter juga persis dapat gol 3-1 dapat gol dari langit itu menit ekstra. Menit akhir itu 92. Iya gue nggak tahu lah ini jelek. Barca tuh selalu kepayahan ketika ketemu tim-tim besar ya. Barca mentalnya kelihatan gitu Ya, dan kalau lawan itu mah nggak perlu di ini lawan Munchen anjing udah pasti kalah. iyalah udah berat lah, kelas berat. Kalau ini, ya Munchen sekelasnya sama Madrid. Iya. Ya lu lihat aja nih sekarang. Ya kalau minusnya paling dari Madrid ya gitu ya, menurut gue minusnya ya ketika Kroos atau Modric salah satu nggak main bareng aja agak ada kepincangan di situ. Kayak Modric diganti kan langsung kecolongan kan ya. Jadi kombinasi di tengahnya agak ini. Ya kalau misalnya tadi El Clasico tanpa Modric dan karena gini kita nge-highlight Valverde dan Vinicius gitu yang mencolok banget tadi. Karena bukannya Modric dan Kroos nggak main bagus, tapi kita maksud gue kayak kalau kita nge-highlight Modric sama Kroos udah 10 tahun terakhir lah Modric sama Kroos main bagus, jadi kayak nggak usah dibahas lah. Cuma kalau tadi El Clasico tanpa Modric dan Kroos mungkin akan berjalan lebih seru. Iya. Baru sedikit imbang. Nggak timpang banget. Nggak timpang banget karena kelihatan Busquets, Pedri sama Frankie dibanding Kroos Modric masih levelnya masih kelihatan banget gitu kayak nggak sorry itu saya tapi nggak selevel gitu. Gue ngelihatnya kayak kematangannya, ketenangannya. Pedri banyak lari, Frankie De Jong banyak cari ruang, Busquets rajin distribusi bola. Sementara Kroos dan Modric tuh ya bergerak ketika waktunya bergerak gitu, ketika waktunya dia jalan gitu, tapi nggak ada yang pernah protes sama mereka berdua karena ya kita lihat hasil lah. Ya 5 Champions League. Ya itu dia Doh. Maksud gua ketenangannya itu yang membuat junior-juniornya kayak Tchouaméni. Tchouaméni ya tenang lah, tenang banget diapit kanan kiri sama veteran-veteran perang ini loh maksudnya. Kayak Valverde sama Vinicius yang egonya meledak-ledak, di tengahnya ada Benzema yang udah ngeredam. Ya Benzema bisa ngeredam Ronaldo sama Bale ya, apalagi bocah-bocah ini gitu loh. Iya. Gua rasa Barcelona kalau bahasa akademisinya mungkin kalau di perusahaan itu harus audit gitu loh. Harus audit gimana evaluasi, gimana dicari keefektifan dan efisiennya gitu loh. Banyak serangan mereka memegang possession, memegang possession. Jago-jago banget loh Dembele. Skill individunya mah gila. Iya. Cuma jadi sia-sia karena nggak efektif di sana. Serangannya sia-sia semua. Nggak ada big chance yang benar-benar diciptain dari build up jadi serangan yang berbahaya kayak permainan City karena kalau mungkin disandingin mereka itu tim-tim besar yang sama. Pola permainannya sama gitu loh, khasnya kita taunya gitu loh. Kayak kita taunya ya City mirip-mirip Barca gitu kan. Pep lah. Pep gitu. Cuma nggak sama sekali nggak kelihatan kayak jadi kayak MU kan nyerang yang muter-muter di depan terus di cut gitu. Emang mirip mirip gitu. Emang mirip. Muter-muter gitu. Terus kayak back lawan kayak no effort kayak kesini bolanya. Ya kayak back lawan kayak lu ngapain sih? Ya udah selalu. Iya nggak kayak Vinicius yang bawa bola lawan kayak anjing. Barca tuh gini, menurut gue ya Barca tuh nggak tahu arah. Menurut gue yang pantas disalahin sih pelatih sih kalau udah kayak gini karena dia skill individu bagus, pemain bagus, tapi kalau arahnya nggak tahu mau kemana permainannya, ya itu kan salah pelatih. Gimana lu nge-guide pemain-pemain lu nih sampai di depan tuh kelimpungan mau ngapain gitu. Dan ya kalau menurut gue ya Barca harus gini. Pep di Manchester City, sebelumnya di Munchen dengan Nagelsmann, dia udah punya warna sendiri, udah bukan kayak Munchen kan bekas Pep. Nggak ada tuh omongan kayak gitu. Munchennya Nagelsmann punya kayak ya Munchen kan Nagelsmann gitu, gaya mainnya lebih atraktif, lebih powerful gitu ya. Orang kenalnya Munchen sekarang Nagelsmann. Jadi hawa Pep udah hilang. Sementara Barca udah 10 tahun ditinggal Pep, tapi orang-orang mindset di kepalanya masih kayak Barca kan tiki taka. Barca, nah nggak ada pelatih yang bisa ngebawa kayak Barca sama gua kayak gini loh sekarang gitu loh. Jadi selama lu belum bisa move on, selama lu masih dibayang-bayangi masa-masa kejayaan sama Pep, ya lu nggak akan maju gitu. Lu akan terus nyaman sama ya kita dulu pernah kayak gini, kita dulu sama Pep mainnya kayak gini, ya udah kita main kayak gini. Enggak menurut gua. Apalagi pelatihnya Xavi yang notabene andalan Pep dulu. Jadi makin kayak ya udah dulu gua pas sama Pep kayak gini, ayo kita main kayak gini. Ternyata era sekarang udah berubah dan yang harus di, apa ya, pelatihnya Xavi yang notabene andalan Pep dulu. Jadi makin kayak ya udah dulu gua pas sama Pep kayak gini, ayo kita main kayak gini. Ternyata era sekarang udah berubah dan yang harus di, apa ya, pelatihnya Xavi yang notabene andalan Pep dulu. Jadi makin kayak ya udah dulu gua pas sama Pep kayak gini, ayo kita main kayak gini. Ternyata era sekarang udah berubah dan yang harus di
perhatiin kan Pep juga berevolusi taktiknya. Sementara Xavi masih mau mencoba ngembangin. Kayak Pep yang dulu gitu. Iya gitu dan dia udah nggak relevan. Buktinya Pep ya taruhlah Pep di Munchen selalu kalah sama Real Madrid kan gitu kan. Jadi tim-tim ya khususnya Madrid gitu ya rivalnya. Madrid tuh udah berkembang jauh 10 tahun terakhir udah secara taktikal, secara regenerasi dan lain-lain, tapi Barca masih dibayang-bayangi sama masa-masa kejayaan itu. Jadinya nggak bisa maju gitu. Ya justru nggak siapa Xavi kalau gue bilang ya. Siapa sih Xavi? Apa maksudnya istimewanya apa dari Al-Sadd? Apa suksesnya? Suksesornya kan nggak ada gitu. Kenapa harus direkrut beliau gitu loh? Karena dia dulu pemain Barcelona pada zaman kejayaan. Iya, apa yang bisa jamin dia biar jadi pelatih hebat gitu loh. Biar kayak Zidane kali. Iya, biar kayak Zidane. Zidane. Tren pelatih dari tren pemain jadi pelatih naik kan gara-gara Zidane kan yang langsung Champions League 3 kali itu banyak kan langsung kan. Si Lampard kan ngelatih Everton kan sekarang ya? Ngelatih Everton. Dari kan gara-gara Zidane tuh awalnya tuh. Zidane ini. Ya menurut gua Zidane kan jadi pelatih kayak gitu kan dia kan jadi asisten pelatih dulu Ancelotti. Itu udah tahu kenal gitu. Ini biar kayak Arteta dong. Arteta kan asisten pelatihnya Pep. Iya tahu gue kan? cuman si Xavi ini mau kayak Arteta gitu loh. Enggak ada. Tapi tidak kayak Arteta. Maksudnya enggak ada alasan suksesornya dia kan enggak ada yang menjamin itu maksudnya. Lu klub cuman modal ngambil pelatihan doang segede Barcelona yang mau bangkit kemudian menarik tuas segala macem udah gambling segede-gedenya dan lu kasih pelatih Xavi Hernandez yang nggak ada yang notabene nggak ada prestasi gitu ya nggak ada jaminan di Eropa. Dan Arteta kalau kita banding sama Arteta 2 tahun dulu terpuruk di Arsenal. Iya. Kalau kita banding gitu Arsenal ya Allah compang-camping itu. Iya, habis-habisan baru sampai kayak gini, Bos. Iya, gua kecewa lah. Masa harus dianterin ke Europa League kan gitu pulang. Malu-maluin Spanyol anjing. Yang dulu di Champions sangat menakutkan ya anjing ya. Ngegendong Real Madrid. Ya elah. Kacau kecewa banget sih gua. Rival lu gitu, Cak. Masa gitu ya? Yang Madrid kocak ya. Sepele, Bos. Yang Madrid notabene kokoh di puncak grup Champions League gitu ya, enggak kegores sedikit pun gitu. Barca harus sampai ya. Maksud gua lu kan tapi kan posisi ketiga kan Barca kan? Ketiga kelempar kan. Iya kan ke Eropa. Iya maksud gua. Kalau misalnya Inter menang nih lawan Munchen, Barca udah selesai. Jangan kan Munchen, Pleasant. Sama Pleasant udah selesai Barca iya. Ya jadi Barca gimana Cak terakhir deh udah. Ya kalau Madridnya nggak usah diomongin dah ya. Kalau terakhir nih Barca ya nih. Audit biar lebih baik ya. Lebih sehat manajemennya kemudian permainannya biar ketemu gitu ya. Sebenarnya Xavi harus keluar itu aja intinya sih. Ya itu kan diaudit biar ketemu. Kayak Xavi itu out harus out. Lagi udah bagus-bagus Ronald Koeman dan Rapinya juga kebanyakan bacot. Iya, anjing kebanyakan sama sakit. Iya, sakit. Padahal enggak sakit anjing. Rapina, Bruno tuh. Gue tadi sempet nonton MU, kita enggak usah dibahas sih, cuma gue kesel asap di situ tuh. Jadi cengar-cengir. Jadi kan Arsenal sempet dipospon tadi ya. Gue nonton MU tuh 15 menit apa? Gue nonton MU daripada mainnya banyakan Bruno protesnya. Iya. Gerasa-gerusuk. Ya oke lah, lu kapten boleh protes tapi nggak setiap bola out lu protes. Itu. Ya Rapina juga kan model-model kayak gitu kan, maksud gua kayak tadi dia lepas bola nih Rapina nih, malah pura-pura sakit. Orang mau kejar atau orang kayaknya defend kayak si Valverde tadi. Valverde langsung di sliding segala macam. Pura-pura sakit biar nggak malu apa gimana. Valverde aja tadi mau dijatuhin nggak jatuh. Nggak jatuh padahal itu goblok itu kalau jatuh kan. Kartu merah. Iya anjing. Lah dijatuhin kagak jatuh anjing. Maksud gua mental. Beda mental lah. Kualitas nggak ada ngedidik kali di Barca. Iya mungkin Xavi juga gitu sih. Di ruang ganti ngapain tadi buat? Main handphone. Xavi nih, Rapina, Dembele main handphone. Sama Dembele kenapa makanya mainnya jago? Pacarnya yang chat. Yang nggak usah oper-oper yang lain lah. Mau bawa sendiri akhirnya Dembele makanya kan. Sama yang gue sorotin gol Barca tuh yang Ferran Torres. Lu udah kalah, lu golin lu ngapain selebrasi? Enggak ambil bolanya taruh ke kick off biar cepet selebrasi. Soalnya abis itu nggak bisa golin lagi dong. Nggak bisa selebrasi lagi. Ada foto biar ada foto.
Udah bayar siapa ya? Fotonya gini. Fotografer ya, udah patungan fotografer anjing. Siapa kita main waktu itu main mini soccer? Siapa? Dena. Emang ada? Yang Oh, Dena Sport. Nih, ada nanti minta aja Google Drive sama Dena Sport. Gue kan berarti arahnya nih pemain kan dia mau menang apa mau prestasi individu nih ya kan gitu kan. Kebiasaan lah, kebiasaan. Itu nggak banyak ngobrol mereka di ruang ganti main handphone. Barca nih aduh. Safi juga udah cuman gini, kan ada grup WA-nya. Itu grup WA Barcelona. Iya. Barcelona inti. Ya kan? Ada kubu dalam kubu gitu. Iya anjing, aneh. Cengar-cengir ya, kalah cengar-cengir. Kayak Ancelotti dong. Golinnya tetap dingin. Iya aja. Sambil Kata ngunyah. gue gayanya kalem banget. Belagu lu kek. Padahal digendong sama anaknya tuh. Si Davide Ancelotti. Iya. Udah kalau menurut lu terakhir dah, Barkanya gimana nih? Kalau Madridnya nggak usah dibilangin lagi. Kalau Madrid sesuai jalan yang lurus lah kalau Madrid kan. Dan sesuai titelnya dia juara champion tahun lalu. Raja Eropa ya kan. Ya. Kalau Barca menurut gua pertama kalau mau sama Xavi bisa, tapi sabar. 3-4 musim. Lu harus sabar. Lah dia nggak punya duit anjing. Dia harus buru-buru. Bisa, nggak usah beli pemain, tapi ya Nggak mau. ya kalau paling kan di Barca kan gitu, kalau ngelihat Real Madrid beli pemain kan nggak mau kalah kan, selalu kayak gitu kan. Nggak mau harus dia lebih pasti mahal, beli harus pemain. lebih mahal, harus lebih mahal. Itu bodoh sih menurut gue ya. Tapi ya gimana, karena gini, Barca itu sistemnya kan dia kepemilikannya tuh kayak presiden kan. Nah sementara presiden pasti mau nyuksesin di Era periodenya dia. Jadi menurut gua selama manajemennya Barca masih bawa kepentingan pribadi, ya Barca nggak akan kemana-mana gitu, karena dilihat dari dulu Barca nggak mau pakai sponsor, terus pakai sponsor UNICEF karena bilangnya ya kita pakai sponsor tapi kita yang ngasih uang ke UNICEF kita yang ini, terus ganti akhirnya masuk uang. Maksud gua, nah Barca tuh terlalu gini. Barca tuh terlalu menurut gue manajemennya ini lebih ke manajemen Barca, karena kalau pemain gak ada urusannya sebenarnya. Tapi kalau manajemen Barca terlalu lambat untuk menerima perubahan gitu. Jadi gue rasa jadi dibalik siapapun presidennya Barca tuh harusnya udah punya planning paling nggak 10-20 tahun ke depan. Ini tim mau dibawa kemana, itu pertama secara manajemen. Dan secara tim, kalau mau sama Xavi sabar, tapi kalau mau menang banyaklah pelatih hebat yang udah nunggu. Tuchel, Joachim Low. Yang kemarin kita bahas Joachim Low. Udah ada nama-nama mungkin besar. Joachim Low cocok sih kalau menurut gue sih. Menurut gue sih cocok sih dengan tipikal dia yang keras gitu. Jadi pemainnya sama yang galer. Iya. Dan maksud gue kalau pemainnya bisa dikendalin gitu. Sementara kan permasalahan Barcelona, Xavi nggak bisa ngendalin ruang ganti ini. Iya. Karena terlalu banyak bintang juga menurut gua. Lu beli Lewandowski tuh ya memang banyak gol lah, tapi cuma untuk jangka waktu 1-2 tahun ke depan aja udah jelas kalau manajemennya nggak jelas. Mau ya pokoknya periode ini harus sukses aja, dan ternyata nggak sukses juga. Jadi Barca ini masih menurut gua lupain lah big name yang kejayaan Barca. Ya Barca harus hal pertama yang harus Barca lakukan adalah Barca harus sadar dia ini sekarang tim kecil gitu. Bukan nggak sebesar Real Madrid, nggak sebesar Munchen, nggak sebesar Manchester City. Sama Mungkin ini kali ya, setaranya sama Chelsea kali ya. Chelsea 2 musim lalu masih juara champion. Iya Barca mungkin setara Arsenal lah. Iya. Yang udah nihil banyak gelar berapa musim terakhir gitu. Tapi ya kalau Barca mau berkembang, Barca harus sadar kalau ya sekarang gua nggak sebesar mereka, gua nggak sekaya mereka. Apa yang harus gua lakuin biar gua bisa maju? Entah akademinya lah, entah manajemen yang sehat, entah bonding pemainnya yang baik. Ya itu kita balikin lagi ke Barkanya. Tapi kalau untuk sekarang sih gua rasa ya sorry tuh sih, tapi untuk dibilang Barca rivalnya Madrid jauh banget ya. Masih agak jauh lah. Masih jauh lah. Iya, gue bilang ya satu kata, aneh buat Barcelona. Ya lu gambling besar-besaran dengan mempertaruhkan segala macem, kemudian lu pakai pelatih yang aneh, terus lu ngerekrut pemain-pemain yang notabene pemain-pemain bintang enggak gitu. Lagi naik daun, naik daun. Maksudnya kayak kalau Los Galacticos zamannya Real Madrid, lu jelas beli pemain bintang yang bener-bener
lu ada Figo jaminan Iya. jaminan abis champion, abis top skor segala Iya. macem. Ya Figo diboyong aja dari Barcelona, dia penyelamat Barcelona gitu kan. Dan harusnya mereka belajar dari Real Madrid. Madrid boyong itu masih kalah sama Barcelona pada era itu. Yang berbanding terbalik dengan Real Madrid yang ngeboyong pemain-pemain Lebih yang sehat lah. mencari kayak Dirteknya Tchouaméni. bagus ya. Iya, Tchouaméni yang Valverde, gue gak kenal Valverde siapa anjing dulu gitu. Ya elah, Vinicius juga gue nggak tahu tuh dia siapa tuh. Rodrigo. Sama kayak McTominay dah. Iya. Cuman kan Iya. McTominay Tolol ya. nggak jelas tuh. Ini jelas. jadi pemain gitu kan. Iya. Bukan yang Emang bener do ya anjing. McTominay sebelum di MU siapa? Tai gue kagak tahu anjing. Ya Eder Militao. Siapa Eder Militao anjing ya? iya. Sebelum ya jadinya begini ya, dan lu masih mau juara. Aneh lah, aneh. Tuh dengerin tuh Safi. Cukup kali. Iya. Ntar abis diganti Iniesta pelatih. Ya. Bisa dong, bisa. Kayaknya bener dong. Messi. Lama-lama Messi. Messi. Bukan Puyol. Anjing. Tadi aja Pique gini-gini kan. Apa gue main lagi kan goblok gitu kan. Aneh. Ini Kocak. percaya sama gua abis ini banyak pas wawancara ini pasti pemain Barcelona atau enggak pelatih atau jajaran Barcelona pasti nyalahin wasit nih. Wasitnya gini. Harusnya tadi penalti tuh Lewandowski Udah digini. lah. Goblok. Lu nggak lihat itu sepanjang permainan nggak ada guna. Orang gila juga tahu itu kayak Manchester City sama MU. Nah udah mirip dah itu. Diajarin cara main bola. Yang tadinya rival ya. Iya, itu mirip banget, Cak. Iya kan tadinya yang anak kecil City gitu. Iya, MU anak kecil udah City. rajanya. Sekarang kebalik kan. Ya Allah. Makanya nih ya, udah nih terakhir nih ya. Nggak jelas tuh Barca tuh. Nih, decul ayolah. Buka otak kalian. Mau menang lawan Bayern goblok. Ya. Ya buat fans Barca juga udahlah kalau emang jelek ya akuin aja jelek. Iyalah. Nih lihat fans Arsenal, kalau bilang jelek. Iya Kalau jelek. Justru itu yang bikin tim maju. Kalau lu support mulu dia main jelek, lu bilang nggak apa-apa kita berkembang, ya nggak bisa jelek ya jelek. Udah cukup lah. Cukup ya Cak. Gak banyak juga. Nggak banyak ya, emang tolol. Barca tolol. Decul. Mau menang lawan Munchen goblok. Gavi itu serodok seruduk kayak Gaya itu kan superstar. Marah-marah ditempeleng. Iya, ditempeleng sama Benzema. Gua rasa taubat tuh ini. Iya. Tempeleng sama Benzema mampus. Sebelah anak 19 tahun egonya gila. Anjing. Gak diajarin apa gimana? Enggak diajarin. Terus masalahnya bodinya kecil tuh. Kalau kayak Haaland ya nggak apa-apa dah ya. Ya Haaland aja itu Haaland ya. aja kalem ya anjing. Kalem banget ya. Tadi pas yang itu Virgil sama Bernardo ya. Dewasa banget gitu anjing. loh. Haaland masih bocah juga bego, beda cuma 3 tahun. Ibaratnya tuh kalau beda 2 tahun. 2 tahun. Kalau lu di SMA ketemu itu pasti sama Haaland abang-abangan sopan anjing. Gavi tolol. Tololin mereka tolol, decul tolol. Si Mbak dibilang bagus tim gua. Udah deh. Capek gua anjing. Oke, segitu dulu lah. Dari pundit-pundit ini tentang jalannya pertandingan seperti apa. Mudah-mudahan ya Barca membaik lah ya Caya. Biar seru gitu loh. Liga Spanyol kalau Madrid doang kan kocak ya. Iya, maksudnya jadi kayak League One gitu. Iya. Tuh si Liga Petani makanya nggak pernah gue bahas karena lawannya nggak ada yang kuat. Ngewe. Udahlah. Udah berapa sub durasi aman ya? 37 menit. Lama juga ya anjing. Udah terakhir nih ya. Kalau lu mau main di Game Lab bisa banget main di Game Lab. Udah ada FIFA 23 ya Cah ya. Sudah ada FIFA 23. Di Ruko Puri Depok Mas Blok B5. Jadi lu cari aja di Google The Game Lab, rental PS ya kan. Kalau lu mau main PS silahkan lu main datang ke sini, udah ada FIFA 23 ya kan. FIFA 23 di sini sharing account enggak, Cak? Enggak ya? Enggak. Beli ya langsung. Original. Lu kalau mau main online bisa ya? Bisa. Lu kalau mau main online. Mau gacha-gacha box? Bisa. Gacha-gacha pemain bisa ya? Kan untung di sini soalnya. Kalau lu gacha di sini kan ID sini yang dapat pemain legendary ya kan. Lu bisa lo gacha-gacha di sini kalau lu punya duitnya. Oke. Sekian dulu dari gue mau cabut nih ya. Terakhir jangan lupa
like, comment, subscribe Kong Media ya kan. Biar lu semua dapat nyalain tombol notifnya juga biar dapat updatean terbaru dari Kong Media ya kan. Nih kayaknya minggu ini agak sepi nih video. Ya kan? Soalnya gue belum beli VGA. Jadi gue belum bisa ngedit ya. Jadi ya sekian dulu terakhir dari gue, ada Boti, gue cabut. Bye. Bye. Su.